final itu kita waktu nonton udah kayak merasa ikutan bertanding gitu loh. Dan waktu Gray lari, dia anak ngapain gitu kan. Jadi itu sengaja nggak sih, Gray? Maksudnya larinya itu karena udah ngambil raket pengganti itu memang spontan aja begitu atau gimana tuh? Spontan, Pak. Spontan. Memang karena udah putus mesti ke sana ya, mesti ganti ya. Betul, kalau saya melanjutkan dengan raket putus, kemungkinan poin itu sangat tipis. Nah, gitu. Apri di belakang nih anak ngapain sih pergi lagi gitu nggak gitu? Apa udah kebiasaan? Enggak, udah tahu, gitu? udah tahu. Udah tahu, Pak. Udah tahu ya. Oh, oke. Jadi dan Gray nggak pernah kepikiran, nggak usah balik ya, biar aja dia sendiri gitu, nggak? Enggak ya? Oh, tapi enggak, Pak. Kasihan sayanya juga, Pak. Kita waktu itu anak apa ini gitu kan? Tapi waktu balik lagi, wah fantastis lah, itu hiburan yang cukup menarik. Dan waktu Anda menang, kita juga kayaknya jadi menang gitu kan. Jadi ini menarik sekali lah. Jadi sebelum mengajukan pertanyaan, saya quiz dulu ya. Saya bikin quiz supaya bisa kira-kira meraba lah gitu ya. Nah, pertanyaan pertama untuk Apri ya. Iya. Apri, ini jawabnya dia pilihan, jadi bukan, namanya juga quiz ya. Apri, kalau pas lagi kalah, padahal rasanya bisa menang lawan ini terus kalah, Apri itu nangis, marah, atau biasa aja lah gitu? Nangis, oke, good. Iya. Nah, yang kedua buat Gray. Nah, kalau menang, nangis, jadi terutama sama yang lawan kayaknya susah gitu, waduh nih udah beberapa kali kalah gitu, tiba-tiba menang gitu, nangis, horai, wah ceria, atau biasa aja? Biasa aja, Pak. Biasa aja? Iya. Saja? Iya. Karena sering menang atau jarang kalah, atau biasa aja, atau memang jago meredam emosi? Jago meredam emosi, Pak. Waktu kemarin dapat medali kok ikutan guling-guling gitu? Karena udah terakhir, Pak, udah capek, kayaknya udah habis, udah lega. Kalau masih ada pertandingan, biasa aja. Oke. Nah, jadi buat teman-teman viewers saya, ini tipikal jawaban seperti ini sebenarnya memang sangat tipikal jawaban dari orang-orang yang tipenya fighter. Orang kalau fight itu kan kalau menang ya dua kemungkinannya, teriak histeris atau ya nangis, karena sudah nangis itu kan nangis emosi yang sudah melampaui batas hal yang udah nggak kita bisa tahan lagi. Nah, kita mulai dengan beberapa pertanyaan enteng-enteng aja dulu ya. Gimana nih? Mungkin ini salah satu ganti-gantian Gray dulu ya. Nanti mungkin Apri juga bisa jawab. Gimana ceritanya tiba-tiba kok jadi pebulu tangkis, Gray? Singkat aja deh. Ya, jadi di depan rumah kebetulan, jadi keluarga saya keluarga atlet. Dan tapi bukan bulu tangkis kan? Iya, papa saya dulu katanya pelari, kakak saya pernah main bulu tangkis, dan tante saya mama saya pemain tenis, tante saya pernah join di Uber Cup dulu, zamannya Mbak Reto Kustia dan jadi teman-temannya. Jadi ya gitulah, jadi memang ada keluarga darah olahraga, dan pas main coba-coba di depan lapangan, kok anak ini bisa mukul gitu, bisa 4 tahun 5 tahun bolanya nggak turun-turun gitu, nggak mati-mati. Jadi dari di situ awal mula main, jadi mama. Ya. Nah, kalau Apri? Iya, kalau saya emang papa mama saya emang suka olahraga. Itu jadi memang papa saya itu mencoba olahraga apa aja gitu untuk saya. Jadi karate sempat ikut karate juga pada saat itu. Ban apa? Hitam? Enggak, cuman awal-awal doang, enggak sampai ganti ya. Jadi terus habis itu papa coba bikin raket kayak kayu gitu. Raket kayu dia buat. Jadi beliau buat. Habis dari situ, kok ini anak ini kayak seneng ya sama bulu tangkis. Maksudnya kok seneng, kayak beda gitu. Kayak beda. Terus pada akhirnya diterusin aja deh di bulu tangkis gitu. Jadi ya udah. Jadi saya juga memang suka bulu tangkis juga dari kecil sih. Gitu. Dari semua olahraga. Iya. Nah, waktu mulai menseriusi kan, mulai masuk ke pelatnas ya.
kayak sejenis pelatnas lah kan, berarti diseriusi. Sempat kebayang nggak, mungkin Apri ya, sempat kebayang nggak, wah ini bisa jadi juara di satu hari? Pasti kan semua atlet kan pasti ada rasa seperti itu, Pak. Jadi pasti ada, pasti nih yakin nih pasti bakal jadi juara. Yang penting gimana kita mau berproses itu, kita bisa nggak, kita mampu nggak, gitu sih Pak. Jadi memang jadi juara memang juga nggak gampang gitu. Nggak gampang, Pak. Iya, nggak gampang. Nah, waktu dipasangin, nih Apri dulu ya, waktu dipasangin nama Grey, kenapa dia gitu nggak, atau Anda yang minta, atau pertama tadi ini nyebelin nih anak nih gitu kan, suka ngambil raket, suka mutusin raket gitu, suka senar balik-balik gitu, atau memang berdua pengennya bersama-sama dari dulu memang? Enggak sih Pak, jadi memang itu dari pelatih yang lihat. Putus-putus nih. Waduh, Apri putus-putus nih. Grey? Ya Pak. Grey masih hidup ya. Ini Apri agak putus-putus. Nah, Grey, waktu mulai ikutan kan banyak senior-senior nih kan? Iya. Udah jago-jago lah gitu kan. Sempat dilecehin nggak? Atas ngapain lo gitu, lo nggak akan bisa menang lawan gua gitu apa enggak? Gitu atau semuanya baik-baik aja di situ? Gimana? Enggak juga sih. Jadi waktu ya waktu saya masih jadi junior, ya mungkin ada juga sebagian senior yang gimana ya, mereka itu sebenarnya kasih semangat dengan cara memang bukan bully ya, tapi lebih ke supaya hatinya tuh jadi kuat. Jadi hatinya jadi kuat. Iya, jadinya kuat. Seperti mungkin kan, ayo lu seharusnya bisa dong, masa gitu aja nggak bisa, misalnya seperti pelatih kan harus jadi kayak menantang si atlet ini, jiwa saya ini untuk tough. Gitu. Jadi memang kita harus memang jadi sebagai atlet tuh memang bukan hanya di segi teknik atau fisik yang harus kuat, tapi mentalnya juga harus kuat. Karena kan jadi sudah biasa gitu kalau misalnya ada netizen yang tidak suka atau haters yang tidak suka, jadi kita harus kuat gitu. Jadi udah biasa kalau di Tapi nggak merasa pernah dibully gitu waktu awal-awalnya sampai ini. Ada rasa dibully, Pri. Bentar lagi. Maaf Pak, tadi terputus Pak, jaringannya jelek Pak. Nggak apa-apa. Santai. Gimana, pernah sempat kerasa nggak bahwa sebenarnya kok begini, yang senior katanya waktu kalau di TV hebat di ini, tapi kok saya dibully terus, bukan dibully lagi, di pressure terus gitu. Ada sempat pikiran seperti itu? Ada kasih pressure, iya dikasih pressure betul. Dikasih pressure betul sekali. Bukan artinya bully ya Pak ya, tapi dikasih pressure. Memang kita harus tahan pressure-nya itu. Jadi memang itu adalah salah satu cara untuk supaya atlet tuh kuat tahan apa enggak di dalam dia punya jiwa seorang pemenang enggak di dalam atletnya itu gitu. Jadi memang itu mental itu jadi penting ya. Betul Pak. Mental itu penting. Nomor 1 kalau bisa dibilang. Oke. Apri tadi mau kepotong ya. Waktu bersama Grey itu sebenarnya agak sebel atau senang sekali. Aduh, memang yang ini atau gimana? Kan memang istilahnya dijodohin ya sama pelatih ya. Gimana waktu itu rasanya? Pada saat itu sih senang banget ya Pak. Soalnya kan jadi kayak kan dengan satu Kak Grace juga sudah punya pengalaman banyak, sudah punya prestasi. Jadi kayak pasti nih Allah udah nunjukin jalan nih buat Apri gitu kan. Terus melalui berpasangan dengan Kak Grace, Apri nggak mau nyanyi ini gitu. Jadi pada saat itu saya cuma hanya ngomong kayak gitu sih Pak. Jadi ya saya nggak mau nyanyiin kesempatan yang ada. Jadi udah istilahnya udah jodoh dari awal lah. Iya, udah jodoh Pak, betul Pak. Apri, kalah kan pernah lah ya pasti ya. Gimana caranya bangkit Apri? Ya makanya dari kekalahan itu cukup bisa membuat kita bangkit ya. Terutama kalau saya itu nggak mikirin sih Pak. Jadi saya nggak mikirin mau kalah mau menang, tetap harus bangkit gitu tetap. Jadi kayak contohnya kalau kita habis kalah ya kita harus cari tahu apa nih kesalahan kita, apa nih yang harus dirubah, apa nih yang harus ditingkatkan gitu. Terus pada saat Apri santai aja mas saya. Maksud saya kalau pas lagi kalah tuh masuk ke kamar hotel mandi yang dingin atau guling-guling ini supaya lupa atau
Nangis dulu Pak saya Pak, nangis dulu. Tapi begitu udah nangis selesai, oke lah. Udah, bangkit lagi, iya. Dan nggak malu nih nangis ya, Apri ya? Enggak malu. Kan saya langsung diem aja, dia nangis. Terus kalau mandi tuh kayak kepikiran, terus kayak ikutan nangis lagi tuh Pak, kalau lagi mandi. Nggak pernah jedotin kepala ke kamar mandi gitu kan? Nggak pernah kan? Enggak pernah. Atau nyalahin Grey, habis dia begini sih, coba tadi dia begini, coba dia gitu. Pernah nggak kepikiran nyalahin? Enggak ada. Apri ini baik sekali sama Kak Grey ya. Nah, Grey, susah nggak sih ngelupain kekalahan? Kalau dulu ya, mungkin karena saya udah melewati banyak hal. Kalau dulu susah banget Pak kalau saya. Susah banget ya? Iya, susah banget melupain kekalahan. Tapi sekarang saya tuh lebih menikmati sebenarnya. Saya mau kalah, mau menang, saya nggak ada menikmati kalau kalah. Iya, lebih menikmati, lebih pengen. Jadi menikmatinya itu setelah main apa yang harus dievaluasi, langsung ngobrol sama Apri, sama coach. Abis itu ya udah. Besoknya lagi soalnya kan minggu depannya lagi ada pertandingan lagi, jadi kayak sudah terbiasa untuk recovery pikirannya itu lebih kuat lagi gitu. Kalau dulu mungkin saya juga masih galau-galau ya, kayak Apri kan, nangis, pergi sendiri, jalan, kadang nangis lagi bolak-balik kayak gitu. Tapi sekarang saya udah nggak ada. Udah nggak ya? Iya, apalagi udah ada medali emas, sudah oke lah ya. Iya, puji Tuhan. Tapi gini ya, jadi para viewers ya, jadi Grey, Apri, ini kan jadi olahragawan ini kalah menang itu kan sesuatu yang biasa ya kan. Ya. Tapi kita di kehidupan ini kan, terutama teman-teman yang kalau saya udah tua, udah kalah menang atau gagal itu udah sering lah gitu. Banyak orang yang bilang gagal itu kesuksesan yang tertunda. Cuma emang gampang ngomongnya gitu. Tapi mungkin Grey, Apri kalau boleh saya suggest, ini karena cerita Grey sama Apri mengenai bangkit dari kekalahan. Ini kan biasanya di dalam kehidupan saya, kalau bisa direfleksikan ke teman-teman yang muda, itu mestinya menjadi sebuah cerita atau sebuah pengalaman yang bisa di-share ya. Jadi para viewers, terutama yang muda-muda, yang tua juga yang masih sering gagal, juga jangan khawatir. Ini kita punya 2 contoh anak muda yang perempuan Indonesia ya, yang sering kalah, sering gagal, tapi akhirnya bisa jadi juara Olimpiade gitu kan, yang di Indonesia cuma ada berapa orang yang bisa memperoleh medali emas gitu kan. Nah, Grey nanya lagi nih ya. Ya. Latihan itu kan berat banget kan, latihan bulu tangkis itu kan berat kan. Betul. Dan lama-lama kan bosenin juga, lawannya itu terus. Ya. Koknya bentuknya begitu aja gitu kan, nggak tiba-tiba membesar, mengecil gitu. Kalau saya kan di perusahaan tuh, misalnya bosen di satu perusahaan ya keluar aja, pindah aja gitu kan ke perusahaan yang lain. Kan nggak bisa juga kan itu, bosenin kan. Gimana ngatasinnya? Pas lagi bosen-bosennya itu gimana ngatasinnya? Iya, makanya di sini pentingnya yang namanya kita memiliki visi dan tujuan sendiri, Pak. Bukan besar ya, tapi untuk diri sendiri dulu. Jadi sewaktu ada tujuan dan visi itu yang mendrive kita untuk kita bisa mengatasi kebosanan. Kebosanan itu mungkin yang saya lebih garis bawahi di sini, mungkin bukan bosan secara rutinitas, karena rutinitas kita tuh latihannya udah padat banget Pak, dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu. Yang bikin kita gampang menyerah itu adalah yang kita pingin menyerah itu dengan latihannya yang super berat, yang kedua dengan tidak ada chemistry atau tidak ada tanggung jawab dari sisi satu sama lain. Misalnya visinya beda gitu, kalau dipartnerin visinya satu mau ke jalannya nggak sama gitu loh. Jadi saya maksudnya dengan Apri ini selalu kita berdua mengingatkan bahwa kita punya satu tujuan, kita punya satu mimpi, jadi itu yang membuat kita pada akhirnya jalannya bisa bersama-sama. Kalau kita sudah tidak ada jalan, udah sendiri-sendiri ya itu yang membuat kita bosan dan pasti ada perasaan bosan dan pasti akan ada perasaan ya udahlah gitu, menyerah aja. Tapi sering berselisih pendapat kan, Grey sama Apri suka juga berdebat atau ribut lah gitu. Pasti ada.
Iya, perbedaan itu pasti ada Pak dari antara kita berdua presiden itu. Kalau Bapak mau nanya mungkin bisa ada undang pelatih saya ke sini. Janganlah. Nanti ini kita lain kali kalau ya lain kali. Iya. Nah, Apri. Mungkin juga pasti kepikiran udahlah capek lah, gue mau tinggalin aja lah ini semuanya and move on dengan sesuatu yang lebih baru lagi, apalagi ngeliat teman-teman seumuran waktu sebelum pandemi jalan-jalan ke mall, dia nggak bisa ke mall, terus clubbing nggak bisa clubbing gitu, atau sekolah nggak bisa sekolah gitu kan, pasti ada gitu, pengen quit kan gitu kan. Ngatasinnya gimana? Ngatasin godaan di luar yang kelihatannya manis itu gimana ya? Dan bisa tetap bertahan gitu. Saya hanya berpegang teguh pada saya itu nggak ada lagi jadi nggak ada jalan lain selain bulu tangkis gitu. Saya udah nggak tahu kalau nggak ada bulu tangkis saya mau jadi apa Pak. Gitu. Jadi emang ini udah jadi kayak gitu-gitu tuh bisa saya tahan gitu Pak. Karena kan bagaimanapun kan ini buat kehidupan saya untuk lebih baik Pak. Jadi bulu tangkis ini. Jadi kalau ada kayak bilang ini tuh pada bisa jalan-jalan ya, pada bisa contohnya kayak clubbing ya kayak gitu. Saya kan kita kan punya tanggung jawab Pak. Jadi emang kita punya tanggung jawab Pak. Jadi emang nggak ngeliat itu sih. Jadi memang teman-teman viewers nih, Apri dan Gray ini memang bisa sangat jadi contoh buat teman-teman viewers sekalian ya. Jadi memang seperti tadi Gray bilang, memang godaan itu akan selalu kebosanan dan segala, tapi visi yang jelas kita mau kemana itu jangan pernah itu bergoyang gitu kan. Dan kalau tadi ngomong Apri, tadi ceritanya Apri, kalau saya bisa dalam satu singkat bahasa ini, bulu tangkis is your life gitu, itu udah cara Anda gitu kan. Jadi gangguan apapun mestinya dengan mudah, karena kalau udah bagian dari DNA kita, artinya juga buat teman-teman yang lagi kuliah, sekolah gitu, yang suka terganggu gitu kan, mereka yang lagi berkarir atau ini segala macam, lagi mau mulai sesuatu yang baru, mau buka online shop misalnya gitu kan, ya kalau cuma coba-coba ada gangguan ya dengan mudah keluar gitu. Nah Apri sama Gray, saya tanya Gray deh ya, Anda bangga jadi orang Indonesia? Sangat bangga Pak, sangat bangga. Bisa cerita kenapa? Karena di Indonesia ini diajarkan mungkin dari background family dulu ya, karena pasti kan jadi orang Indonesia dan itu mulai dari family kita dulu. Bagaimana mama saya terutama itu selalu memberikan satu semangat ya, maksudnya orang Indonesia tuh ada semangat yang pantang menyerah itu, yang gimana ya, walaupun tidak mempunyai apapun, tapi punya tekad dan semangatnya itu, jadi itu bisa mengalahkan segalanya. Terus juga sangat saya di keluarga diajarkan untuk bisa ramah dengan semua orang, bisa membalas gimana ya, tetap tersenyum dalam keadaan apapun gitu. Jadi waktu kayak misalnya lagi ikut turnamen gitu, training spark itu apa bahasanya sekarang? Pakaian jaket. Oh, training spark. Saya tahu. Training spark itu, sorry saya udah generasi old school benar ya. Saya tahu. Itu kan ada tulisan Indonesianya kan ya? Iya. Ya, Anda kalau masuk ke lokasi pertandingan pasti pakai itu. Tapi kalau lagi istirahat atau udah kalah mau nunggu pulang kan pasti jalan-jalan. Bangga nggak pakai itu? Terus dipakai Indonesianya? Bangga Pak. Jadi saya kemarin ada teman saya orang luar negeri, maksudnya dia atlet juga. Terus dia bilang sama saya, dia kasih testimoni. Saya begitu bangga ya ngelihat orang Indonesia. Kenapa saya bilang? Karena waktu menolong tuh nolongnya dengan setulus hati. Gitu. Dengan tidak tanpa pamrih, hitung-hitungan, tanpa mari. Baik banget ya. Kenapa ya orang Indonesia bisa seperti itu? Ini yang ngomong teman saya orang Jepang, dan mungkin kalau saya bilang namanya di sini pada tahu semuanya. Jadi dia ngomong gitu, terus saya bilang, wah, aku bilang, emang menurut kamu semua orang Indonesia seperti itu, semua pemain Indonesia seperti itu? Ya, semua pemain, orang Indonesia, bukan hanya pemain yang saya ketemukan, pasti mereka sangat ramah gitu, dan sangat kalau menolong tuh luar biasa dengan sepenuh hati gitu. Wah, nggak ada. Itu orang Jepangnya suka ke Indonesia dong.
Ya sering ke Indonesia. Dan naik Garuda ya, jangan naik Japan Airlines ya. Kan kerja sama Pak kita. Iya, dan Apri nih, waktu ketemu Pak Presiden gimana rasanya? Wah, bangga banget atau mau peluk-peluk atau mau selfie atau gimana gitu? Kalau mau peluk kan kita nggak bisa, apalagi begini kan, lagi pandemi. Berdiri gitu kan. Tapi masih di PCR kan waktu itu kan? Iya, di PCR. Waktu itu kan kita udah sempat. Mobilnya Garuda kan ya, yang ada logo Garuda kan. Oh iya, ada logo Garuda. Lihat fotonya, waduh. Sayang kalau tadinya saya yang mau nyetirin tapi nggak PCR jadi dan nggak boleh ketemu presiden. Gimana rasanya gimana? Bangga banget Pak, bangga sekali karena kan tidak semua orang bisa masuk situ ya. Maksudnya itu sampai kita dijamu dari masuk itu tuh sampai ke ruangannya, sampai ke ruangan beliau itu, terus kita ngobrol bareng. Itu juga ada Kagres juga di situ, kita semua ngobrol bareng, terus kayak memang beliau tuh kayak responsif banget juga. Iya. Kayak jadi enak aja gitu Pak, kita mau ngobrol apa, jadi kayak seneng kayak gitu. Jadi kayak wah bangga sekali sih, bangga banget saya. Waduh. Ya itu memang Pak Presiden tuh saya bukannya karena saya mengagumi beliau juga, tapi saya tahu persis beliau nonton, beliau ikut gitu kan, dan waktu Anda menang tuh saya termasuk orang yang pengen nelpon, tapi urutannya kayaknya bakal keberapa gitu. Jadi Pak Presiden, Pak Erick Thohir, semuanya mau telepon. Pasti ada sibuk sekali terima telepon ya. Tapi pasti membanggakan, apalagi waktu kita nonton Anda melihat bendera merah putih naik itu kelihatan sekali kok, matanya berkaca-kaca gitu kan. Jadi buat kami di Garuda ini membanggakan sekali lah, dan memang Anda kami undang sini karena kita ingin teman-teman yang muda yang lain itu bisa belajar dari Anda soal fighting spiritnya, soal semangatnya. Tapi yang juga lebih penting adalah soal kebanggaan Anda jadi orang Indonesia gitu kan. Karena itu penting, karena bukan soal menang aja, tapi kan kemudian Anda menang ini dengan membawa nama Indonesia gitu kan. Nah, ini kita nih biasanya habis gini ada sesi tanya jawab dengan viewers, nanti ada kesempatan tanya jawab dan ada komentar. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk sini. Jangan keluar dulu tapi ya, masih ada beberapa omongan-omongan lainnya. Gray sama Apri, boleh nggak dalam satu kalimat aja. Bukan kasih pesan, saya suka kesannya ini kok wejangan gitu atau basi gitu ya, atau normatif gitu, tapi bisa nggak kasih message ke teman-teman yang muda berdasarkan pengalaman Anda, dan nggak usah yang fantastik gitu ya, tapi benar-benar gini loh gitu kan. Bisa nggak kasih pesan masing-masing, mungkin mulai dari Apri dulu ke teman-teman kita yang muda yang lagi mencari identitas dan mengupayakan segala macam yang mereka bisa lakukan. Bisa nggak kasih satu pesan berdasarkan pengalaman Anda dalam satu kalimat aja? Apri, perjuangan tidak ada yang sia-sia, itu aja. Perjuangan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih. Perjuangan tidak pernah tidak ada yang sia-sia. Betul. Okay? Come back stronger. Come back stronger. Ini tadinya saya membayangkan akan begini, perjuangan tidak sia-sia, come back stronger. Memang mengagumkan lah Anda berdua. Kita yang tua-tua ini membayangkan begini anak muda, tapi ternyata Anda mengagumkan. Stay tune sebentar ya, jangan kemana-mana dulu, Gray sama Apri, karena nanti ada pertanyaan yang mungkin ke Anda. Jadi kita akan masuk sesi tanya-jawab, di mana yang kita pilih nomor 1 akan dapat tiket gratis, Gray sama Apri. Tapi ekonomi, domestik, jadi dan mereka bisa pilih rutenya, dan satu pertanyaan kedua akan dapat voucher diskon 1 juta rupiah. Dia bisa pakai juga untuk yang kemana dia mau. Oke. Pertanyaan pertama, ini untuk salah satu atau dua-duanya deh, boleh menjawab gantian ya. Ini dari pemenang pertama, 1 tiket gratis pulang pergi ekonomi kelas domestik dari Akmal Bagus Kurniawan. Poin penting apa sih yang diterapkan untuk menjaga ketenangan saat bertanding? Karena salah satu kunci dari kemenangan yang kita lihat itu adalah ternyata konsistensi pola permainan yang baik. Jadi polanya kan sama gitu. Apa sih yang
poin penting apa sih? Apa berdoa, terus berdoa sepanjang ngomong, atau ingat ibu, atau ingat siapa gitu sampai bisa bertahan tenang gitu. Gimana? Gray bisa jawab duluan? Iya, buat saya itu adalah mindfulness, Pak. Mindfulness di mana kesadaran. Mindfulness. Okay. Jadi maksudnya itu adalah selalu sadar akan present, selalu sadar akan situasi saat ini. Kalau lagi tanding itu kita sadar kan kita lagi tanding, kita sadar kita lagi kalau belum game berarti kita harus tetap terus fokus, ya kan, satu demi satu, poin demi poin, konsisten. Nah, mindfulness itu kesadaran pemikiran itu yang menjadikan kita ada ketenangan. Nah, tapi karena tidak sadar malah tenang. Karena sadar, kita harus selalu sadar. Kita nggak boleh. Kita kadang sadar itu, harus ayo, masih ada poin fokus. Nah, itu yang mindfulness itu yang menjaga kita supaya kita bisa meraih atau kita tenang terus untuk fokus. Tapi itu harus belajar juga gimana caranya mendapatkan mindfulness. Jadi itu nanti ada sesi berikutnya mungkin ya. Oh, iya, itu kan kalau rubber set kan lama bener ya, itu kan, apalagi kalau udah semuanya 21, 20, 19, 20, 19. Capek makanya Pak. Jadi makanya kalau kita latihan tuh lebih 4 kali lebih, pertandingan tuh 4 kali lebih capek daripada latihan. Wow. Kalau gitu mendingan saya jadi dirut aja lah, nggak seberat Andala yang gitu. Kalau Apri gimana? Gimana cara menjaga ketenangan sepanjang itu pertandingan? Sama sih seperti jawaban Kak Grace. Kita mindfulness gitu, karena kita harus tetap sadar keadaan capek, keadaan apa kan. Kalau ganda putri kan itu mainnya kan lama kan. Nggak kayak ganda putra, jadi 1-2 kali berapa pukulan mati. Kalau ini kan, kalau ganda putri kan sampai 30 pukulan, sampai berapa puluh pukulan. Jadi kayak itu memang benar-benar kita harus jaga sih. Itu sih yang sama dengan Kak Grace. Iya Kak, saya nggak tahu saya ini dulu penggemar Cun dan Johan Wahyudi. Wah bener gue ya. Tapi ngeliat itu kan set gitu kan. Makanya waktu lihat Anda berdua nih kapan ngemesnya nih, badannya kecil-kecil begini gitu kan. Tapi kan lihat Johan Wahyudi sama Cun kayaknya nggak nyemes gitu kan ya waktu itu kan ya, apa aja. Jadi memang betul sih. Dan memang saya berapa kali perhatikan itu kan lama sekali ya. Dan bisa tenang dan apalagi ganda putri Pak. Ya makanya ganda putri lama sekali kan. Dan kalau ingat zaman dulu tuh kita penonton waktu saya masih SMA, SMP itu kalau nonton badminton bulu tangkis, pertandingan bulu tangkis, begitu udah rubber set itu kita udah lemes biasanya. Wah berat nih, ya kan, karena problemnya kadang-kadang bangsa kita ini kan konsistensi selama kurun waktu yang begitu lama itu kan gak gampang ya guys. Iya.